cukup menarik. Seseorang bernama Peter berhasil melakukan lompat tali lebih dari 12.000 kali dalam 1 jam. Sungguh, itu rekor dunia. Kami sudah memastikannya. Sepertinya dia akan menyukai Spotify Premium. Dari hanya 6 kali skip dalam 1 jam, Premium memberikan skip tak terbatas. Jadi, kamu bisa melompati lagu sebanyak yang kamu mau. Pelajari lebih lanjut tentang Premium sekarang saat kamu mengetuk banner. Ayo, lakukan untuk Peter. Cara kita jualan produk ya. Baik itu MLM. Apa kamu tahu, Spotify membuat playlist setiap minggu khusus buat kamu. Setiap Senin, kamu mendapat playlist baru berisi 30 lagu, berdasarkan lagu lain yang kamu sukai. Namanya Discover Weekly, dan kamu bisa memutarnya sekarang juga. Tapi ingat, playlistnya berubah setiap minggu. Jadi, kalau ada lagu yang kamu suka, tekan tombol hati agar mudah menemukannya lagi. Ketuk banner untuk mulai menjelajahi. Terima kasih telah pilih mendengarkan Spotify. Sungguh, kamu bisa pilih mendengarkan radio, atau memutar vinil, atau juga memutar kaset. Kamu bisa pilih mendengarkan rekaman 8 track, kalau kamu tahu apa itu rekaman 8 track. Tapi kamu pilih mendengarkan Spotify. Sebentar. Cek. Ngomong-ngomong bisa dengar suara saya nggak ya? Saya udah pindahin audionya ke audio mikrofon nih harusnya ya. Ada yang dengar suara saya? Coba saya tanya dulu. Bisa dengar suara saya? Tolong komen. Rizky Aprilia Nuni dengar. Oh, oke, dengar ya. Ada yang bisa dengar ya? Oke, kalau gitu saya mulai ya, teman-teman ya. Oke, jadi ini training dadakan ya. Saya coba ngasih pengalaman saya gitu ya, gimana saya jualan produk lewat Google nih teman-teman ya. Nuni dengar, oke, thank you ya. Teman-teman boleh ini ya, boleh mention timnya gitu kan, di tag ya, sama-sama nonton bareng gitu kan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi bareng-bareng gitu ya. Kalau nontonnya makin rame kan makin asik gitu ya. Nah, oke. Nanti yang ketinggalan bisa nonton replay ya. Kita mulai aja. Buat yang nggak ada acara boleh join di live ini ya. Oke teman-teman ya, saya topiknya hari ini ya mau ngajarin teman-teman gimana sih identifikasi fitur and benefit dari produk gitu ya. Jadi nawarin produk itu better lebih ke benefitnya daripada ke fiturnya sih teman-teman. Lalu bagaimana cari target audience ya, target untuk produk bisnis Anda. Ya, media promosi apa yang cocok untuk produk Anda? Bagaimana produk Anda ditemukan oleh prospek ya? Dalam hal ini kita akan pakai Google ya. Dan bagaimana bisa mengotomatisasikan promosi Anda ya. Sebentar saya ganti screen share-nya dulu. Sini ya. Sebentar.
Oke. Oke, ini ya. Harusnya Anda udah lihat layar saya yang keyword tool ya, keyword tool. Aku tak pisahin aja deh ini ininya. Sebelumnya teman-teman ada yang pakai keyword tool seperti yang saya pakai ini. Ada lihat ya? keywordtool.io. Nah, keywordtool.io ini juga kemarin disarankan sama Pak Yohan kalau teman-teman ada ikut apa namanya? Webinarnya VSN bersama Pak Yohan. Ngomong-ngomong di sini MCI semua ya. Iya, Pak Yohan kemarin sempat ngobrol ya tentang bagaimana cara teman-teman memanfaatkan kata kunci yang orang cari, begitu ya. Dan orang ini akan cari lewat Google begitu. Nah, salah satunya kita akan pakai keyword tool, ya, keywordtool.io. Sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu. Kayaknya saya salah screen share nih. Yang ini harusnya ya. Nah, ini deh. Yang kelihatan di sini. Oke. Saya coba lihat dulu ya, teman-teman. Ini memang agak jeda ya antara saya ngomong sama teman-teman dengar itu sekitar jeda 10 detik kan gitu ya. Oke, saya udah lihat di screen-nya teman-teman muncul ya keywordtool.io. Oke, saya akan lanjut. Misalnya ya teman-teman ya, misalnya ini kita mau let's say Vita Balance ya. Vita Balance. Loh, kalau Vita Balance munculnya ini saya gitu ya, Google Image. Misalnya deh Vita Balance ini kita kan mau promosi Vita Balance. Ya. Vita Balance ini kan ya seperti yang teman-teman tahu, ini kan untuk orang diabetes, ya, untuk orang diabetes, menyembuhkan diabetes, ya, menstabilkan kadar gula. Nah, penting buat kita tahu mengeksplor benefit daripada Vita Balance ya teman-teman ya, daripada kita menjual dengan fitur, misalkan fiturnya Vita Balance apa tuh ya? Coba kita lihat yang ini nih, ya. Menyeimbangkan kadar gula darah, menjaga keseimbangan, nah ya, ini ya. Kandungan ya, ini lebih banyak bicara fitur nih. Coba saya lihat lagi yang lainnya. Oh ini gambar kecil. Oke, kurang lebih gitu ya teman-teman tentang fitur. Nah, kan ada orang yang bisa mencari ya, maksudnya mencari itu produknya. Kalau dia orang tuh biasanya cari begini, maksudnya cari di Google bisa dari nama brandnya Vita Balance ya, atau dari fungsinya, misalkan apa ya, obat diabetes misalkan, obat diabetes alami misalkan, ya, misalkan kita cari ya di sini ya, obat diabetes alami, ya. Nah gini ya, misalkan kita cari nih, oh ini ada macam-macam kan, ada artikel ya, segala macam kayak gini ya.
Nah, dari CNN, dari Detik ya. Misalkan jual obat diabetes alami, misalkan ya. Ini ada dari Tokopedia ya, ada Google Maps juga ya, Bukalapak, Shopee ya. Nah, ada juga nih yang nawarin yang obat lain ya. Nah, kayak gitu ya jadi teman-teman ya. Nah, ini kan orang yang belum tahu brand kita, belum tahu merek produk Anda, dia akan ketiknya seperti ini, jual obat diabetes alami misalkan, ya. Tapi kalau dia sudah aware sama brand atau nama produknya, biasanya dia akan ketik misalkan dalam contoh kasus ini ya, Vita Balance ya, Vita Balance, jual Vita Balance MCI misalkan ya kan, misalkan MCI seperti itu ya. Nah, coba kita search. Nah, ini Tokopedia banyak ya, segala macam, Shopee ya. Nah, ini kata kunci yang orang cari teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman harus membidik kata kunci yang memang orang niatnya pengen beli gitu loh. Jual Vita Balance MCI. Nah, lebih spesifik lagi misalkan begini, jual Vita Balance MCI di Makassar misalkan. Gini ya. Jual Vita Balance MCI di Makassar misalkan ya. Nah, ini ada toko MCI ya. Ya, terus ada apa lagi nih? Ada MCI asli ya. MC Indonesia, macam-macam lah kayak gitu. Nah, kata kuncinya ini kata kunci nih teman-teman ya. Kata kunci yang teman-teman perlu bidik gitu ya. Lain ceritanya dengan misalkan jual misalkan katakanlah bunga mawar ya. Bunga mawar. Ya. Nah, orang kan kalau ketik bunga mawar doang belum tentu orang tersebut lagi pengen beli bunga mawar. Tapi mungkin aja dia mau cari referensi tentang bunga mawar, gambarnya kayak apa, kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan dia ketik kata kuncinya jual bunga mawar di Tangerang misalkan, ya. Tapi udah pasti orang tersebut itu lagi mencari ya penjual bunga mawar di daerah Tangerang. Ya bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, jadi banyak nggak orang yang cari meskipun teman-teman ya udah pasar, udah mempromosikan di sosial media gitu ya. Udah sering posting gitu ya. Tetap aja loh ada orang yang cari lewat Google. Misalkan nih ini contoh aja. Dia udah lihat postingan Anda. Ya. Dia sempat baca-baca tuh tadi tentang diabetes ya kan, tentang ini. Postingannya kan turun gitu ya. Terus lupa lagi. Itu tadi yang posting siapa gitu ya. Terus cuma dia ingat nama produknya, Vita Balance ya. Terus dia cari di Google gitu, jual Vita Balance. Terus karena dia mau COD lagi, dia carilah deket-deket daerah dia gitu kan, jual Vita Balance di Makassar atau di Tangerang atau dimanapun lah, gitu ya. Nah dari situ kalau teman-teman ada di Google, ya dia bisa hubungin teman-teman gitu kan. Tapi pertanyaannya teman-teman sekarang ada nggak nih di Google gitu. Nah, ini juga terjadi sama saya pengalaman waktu saya ada jual apartemen ya teman-teman ya, jual apartemen dulu banget, dulu sekitar tahun 2013-an begitu kalau nggak salah. Nah, saya ada jualin apartemen, padahal orang tersebut udah megang brosur ya, udah megang brosur, sempat ngelihat baliho gitu ya. Ada nomor teleponnya juga di sana, tapi dia nggak ngubungin
nomor tersebut. Dia cari di Google, teman-teman ya. Dia cari di Google dan akhirnya ketemu website saya ya. Dan singkat cerita closing lah begitu. Jadi menurut saya sekarang ini gitu ya, kita harus benar-benar manfaatin segala sumber gitu ya, dari Google, dari YouTube gitu. Nah, kalau dari Google ini saya pengalaman dari berbagai macam bisnis online ya teman-teman ya. Karena saya dari tahun 2010 itu udah mulai bisnis online ya, udah dropshipping, juga bikin produk kemitraan seperti itu ya, udah bikin website sendiri waktu itu. Jadi yang pertama itu rajapromo.com kalau nggak salah, rajapromo.com itu produknya jualan sepatu-sepatu basket gitu, jualan sepatu-sepatu basket, futsal, itu ngambil barang di Taman Puring ya, Taman Puring. Jadi waktu itu masih zamannya BlackBerry gitu ya, kita promosiin juga. Dan udah gitu jualan produk cuci helm ya, cuci helm itu pakai bikin website juga, dipromosiin di Google juga gitu ya, di search engine-nya dinaikin begitu. Ini kalau teman-teman ngerti ya, maksudnya ini adalah Google ini kan search engine ya, mesin pencari. Nah, ini website teman-teman ini bisa ada di halaman pertama. Ini ranking 1, ranking 2. Ini halaman pertama ya. Halaman pertama tuh nih yang pertama nih, ada angkanya 1, 2 ya. Jadi ini ada di halaman pertama. Nah, website saya rata-rata di halaman pertama nih teman-teman ya, baik itu cuci helm ya. Terus ada lagi satu lagi konveksi baju-baju olahraga. Ya. Jadi kalau orang cari bisnis cuci helm ketemu website saya. Orang cari bikin jersey basket, bikin baju futsal ya, itu ketemu website saya glossysport.com. Ya. Tapi banyak di antara ini yang udah saya nggak terusin ya teman-teman. Kalau yang konveksi masih, cuci helm udah enggak, yang dropshipping itu juga udah enggak. Yang apartemen juga udah enggak ya. Banyak yang nggak pegang, jadi saya kurang-kurangin. Itu udah dari tahun 2013 ya. Nah, begitupun dengan bisnis MLM ya yang saya jalanin ya. Nah, itu tahun 2013 teman-teman, saya nggak punya teman untuk saya ajak ya. Jadi saya promosinya hanya waktu itu lewat BlackBerry sama lewat Google ini gitu ya. Jadi saya bikin website, saya naikin search engine-nya, dan puji Tuhannya gitu, itu banyak banget yang cari produknya ya, banyak banget yang cari produknya. Dan dari situ saya ngerasa bukan yang ngerasa, dapat banyak pembeli ya, dan dari pembeli itu mau jalanin bisnisnya, mau jadi member gitu ya. Nah dari situ teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman saat ini belum ada kesulitan cari customer gitu ya, ini teman-teman boleh banget pakai cara di mempromosikan lewat Google ya. Oke, jadi jelas ya tadi ya. Jadi kita bisa membidik kata kunci berdasarkan brand, merek produknya kalau memangnya sudah dikenal gitu ya. Dan banyak yang mencari, ini kesempatan kita banget nih. Atau kita bisa mentarget kata kunci yang menjadi problemnya. Misalkan tadi yang jual obat diabetes alami di Tangerang misalkan begitu ya. Jadi kalau yang ini kan jual obat diabetes, ini kan problemnya ya. Kalau yang ini kan jual Vitabalance MCI di Makassar, ini kan brandnya, brand produknya ya. Nah, teman-teman, bagaimana caranya sekarang ini kita mau membidik kata kuncinya. Nah, kita pakai namanya keywordtool.io. Ini alamat websitenya, keywordtool.io, teman-teman bisa buka sendiri gitu ya.
Nah, di sini pilih yang Google ya. Di sini ada tabnya Google, YouTube, Bing dan lain-lain ya. Kita pilih yang Google, lalu bahasanya kita ganti yang bahasa Indonesia. Nah, misalkan begini ya, mencari kata kuncinya yang tepat tuh apa ya? Misalkan kita klik diabetes. Kita cari kata kunci diabetes. Nah, di sini keluar ya banyak macam ya teman-teman ya. Diabetes insipidus, diabetes mellitus, diabetes mellitus PDF, diabetes mellitus, diabetes tipe 2, diabetes tipe 1, ya macam-macam nih, banyak banget nih ya. Nah, ini ya. Nah, tapi kan orang seperti yang tadi saya bilang ya, teman-teman, apakah ketika dia mencari diabetes insipidus berarti dia sedang mencari produk obat diabetes insipidus? Kan belum tentu. Bisa jadi dia hanya mencari apa sih itu diabetes insipidus, kan gitu ya. Jadi kita mesti explore lagi nih kata kunci ini ya, diabetes. Oke, sekarang misalkan kita mau lebih spesifik lagi. Kalau dia misalkan diabetes, dia mau beli obat, misalkan obat diabetes. Misalkan kita search lagi. Ya, ada 243 kata kunci ya. Di sini teman-teman bisa lihat obat diabetes alami, obat diabetes herbal, diabetes kering, mellitus, paten, generik dan lain-lain, ampuh ya. Nah, berarti orang-orang yang mengetik kata kunci ini berarti dia belum tahu merek produk diabetes apa yang bagus, gitu ya. Nah, ini teman-teman ya bisa kita ambil nih kata kunci ini, ya kita ambil kata kunci ini ya, atau mau kita ambil semua juga boleh, di select all, lalu kita pilih yang kanan ini, copy to export gitu ya. Lalu kita masukin ke misalkan ke note ya. Sorry di sini saya nggak ini ya. Tapi teman-teman bisa ekspor nih kata kuncinya ya. Export to VCS atau export to Excel. Nah, nanti kan teman-teman dapat nih semuanya nih. Ya. Oke, saya tahan dulu sampai sini. Kita coba kata kunci yang brand produk ya. Vita Balance MCI. Vita Balance. Oke, ini udah keluar ya Vita Balance. Kalau Vita Balance aja, jadi Vita Balance MCI ternyata ada banyak macam ya, Vita Balance Colon Detox Plus. Nah, kita mau lebih spesifik lagi Vita Balance MCI. Kita search. Alright. Sedikit sekali ya. Jadi cuman ada ini. Untuk Vita Balance MCI ini rata-rata orang cuma mencarinya manfaat Vita Balance MCI, harga Vita Balance MCI, kegunaan Vita Balance MCI ya. Nah, ini juga kalau teman-teman mau mencari kata kunci ini, membidik ya. Teman-teman bisa juga ya gitu. Atau yang tadi ya, yang sesuai dengan problemnya, obat diabetes alami. Ini untuk orang yang belum tahu brand atau produknya. Nah, oke, sekarang misalkan kita udah ketemu ya teman-teman ya, ketemu ngambil kata kuncinya, kita coba ambil yang kata kunci Vita Balance ya, manfaat kegunaannya, manfaat aja deh, manfaat kegunaan. Manfaat, harga ya, ini menurut saya bukan kata kunci. Kalau manfaat masih oke lah, manfaat ya, kegunaan, mungkin orang lagi pengen tahu nih ya,
Tapi belum tentu 100% kata kunci tersebut adalah kata kunci yang memang dia pengen beli, gitu ya. Nah, tapi kalau dia cari manfaat atau kegunaan, kemungkinan ya dia lagi mencari-cari tahu informasinya, ya. Tapi kalau Anda ada blog atau artikel yang dicari orang, misalkan kayak gini ya, toko mci.my.id ya, jual Vita Balance MCI ya di Makassar kayak gitu. Nah, ini kan kalau diklik ya, coba kita klik ya. Nah, kayak gini, ini kan artikel dijelasin gitu ya, apa itu Vita Balance, apa saja manfaat Vita Balance ya, dan lain-lain. Nah, ini ada videonya juga, testimoni ya. It's kelihatan itu. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau diklik munculnya punya teman-teman ya, ini satu kesempatan sekali teman-teman bisa punya prospek gitu loh. Banyak ke orang yang ngeklik seperti ini, jual Vita Balance MCI di Makassar, di Jakarta, di Semarang misalkan, dimanapun lah, di Jogja ya. Ada nggak? Ada aja ya, cuman kan permasalahannya, ada nggak teman-teman muncul nih, udah punya belum website, udah punya belum blog gitu ya, muncul nggak dia di Google kayak gitu. Nah, kalau belum, teman-teman bisa ke sini. Nah, ada dua cara ya, teman-teman bisa ke yang gratisan atau yang berbayar ya. Saya kasih contoh yang gratisan, WordPress. Oke, ya ini WordPress. Oh ini yang punya saya udah lagi sedang login ya, lagi login. Nah ini ya teman-teman bisa pakai nih. Nah ini create a free website or blog ya. Jadi yang tadi itu kayak begini tuh, ini apa namanya, blog ya, artikel semua nih isinya ya, kayak gitu. Nah, teman-teman bisa bikin di sini gratis sih ya, gratis. Nah, ini teman-teman perlu ini ya, perlu tahu ya, yang gratis sama yang enggak gratis bedanya gimana. Nah, kalau yang berbayar itu kita pakai nama domain sendiri. Misalkan toko MCI my.my.id gitu ya. Nah, kalau yang apa namanya, yang gratisan, jadi nanti ada WordPress-nya gitu. Toko MCI misalkan ya. Ini contoh aja, .wordpress.com nanti. Iya benar ya, begini ya. Ya, jadi panjang nama websitenya ya. Nah, setelah teman-teman nanti daftar gitu ya, daftar, bikin account, teman-teman bikinlah artikelnya nih kayak gini ya. Tingginya masyarakat akan ketertarikan minuman manis ya kan, gaya hidup. Nah, bla 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 bla. Nah, teman-teman jangan di-copy punya orang ya. Punya orang jangan di-copy terus dimasukin ke punya teman-teman. Jangan, itu percuma. Website teman-teman juga nggak akan naik, ibaratnya nggak akan naik ke search engine Google gitu ya. Jadi harus artikel yang ditulis sendiri gitu ya. Nah, ditulis sendiri. Dalam hal ini misalkan ya teman-teman ininya di Makassar, maka teman-teman akan bikin artikel jual Vita Balance asli, misalkan MCI asli gitu ya, di Makassar ya di ND Wajo Makassar. Nah, ini kan ND Wajo ini bagian dari apa namanya, kecamatan atau apanya Makassar nih ya, saya kurang paham juga. Nah, teman-teman bisa bikin satu artikel aja ya, atau teman-teman bisa bikin seluruh
kota di Indonesia. Ada Makassar, ada Palembang, ada Semarang, Jakarta, Tangerang, Jakarta juga ada Jakarta Barat. Itu masing-masing satu artikel begini nih, satu judul, ya. Anda bikin semua. Kalau mau menangkap apa namanya, prospek dari segala macam penjuru, begitu. Dari segala macam daerah kita mau tangkap, gitu loh maksudnya. Misalkan kita cari ya di ini lagi Palembang, misalkan aja, ya. Nah di sini kalau teman-teman lihat ya, nah ini kan ada Palembang ya. Nah di sini kan belum ada nih tuh, ya. Jadi kan kita bisa masih banyak kesempatan ya, banyak kesempatan teman-teman untuk kita bisa apa namanya naik gitu ya. Semarang misalkan, Semarang ya. Wih, toko MCI lagi nih. Ya. Toko MCI Semarang ya. Toko MCI lagi Semarang ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, jadi gitu. Anda bisa nulis ya sebanyak-banyaknya. Tapi artikel yang satu dengan yang artikel yang lain juga nggak boleh apa namanya, nggak boleh sama ya, nggak boleh sama. Jadi kalau kecamatan dan kota itu setahu saya ada 7.000 kecamatan. Coba kita cari ya. Jumlah kota di Indonesia. (416 kabupaten dan 98 kota ya. Kayak gitu. Kalau apa namanya? Kecamatan misalkan. Jumlah kecamatan. Wah, kalau kecamatan ya ada banyak banget nih. 7.000 kecamatan, 98 kota ya. Nah, at least kalau teman-teman nggak ini kalau lebih spesifik sih lebih bagus ya, kayak misalkan kayak gini. Kota Semarang ini ya, Semarang. Misalkan apa tadi ya? Di Makassar tadi ada kecamatannya kan ya. Nah, ini ND Wajo ini kecamatan kayaknya nih. ND Wajo kota. Ya mungkin orang ada yang lebih spesifik, orang cari di ND Wajo gitu ya, per kecamatan mungkin aja ya. Nah, kita nggak pernah tahu gitu. Nah, jadi teman-teman tulislah kalau teman-teman mau menjaring seluruh kecamatan, gitu ya, atau minimal di 98 kota, gitu ya. Ya kayak gitu. Tulislah. Jadi satu produk 98 artikel yang masing-masing 98 kota gitu ya. Kecamatan Makassar, Semarang dan lain-lain ya. Teman-teman bikin tuh artikelnya. Kayak gini. Ya, ada produknya, ada foto produknya, ada videonya kayak gitu. Ya bisa sih bikin gratis pakai yang tadi WordPress ya. Pakai WordPress. Ya, tapi teman-teman kalau nggak mau ribet ya. Kalau teman-teman nggak mau ribet, harus cari ini kata kunci apa ya yang bagus ya, terus harus bikin lagi, harus ngetik ya. Teman-teman bisa pakai saya punya tools namanya robot promosi. Sebentar saya tunjukin ya. Sebentar, saya masuk ke slide dulu. Oke ya. Jadi tadi kan kita udah belajar ya cara mencari kata kunci, cara membuat artikel. Kalau teman-teman pengen membidik ke seluruh kota, kecamatan, itu
setidaknya teman-teman perlu menulis artikel sebanyak tadi 98 kota atau 7.000 kecamatan. Nah, itu kan bisa gempor ya. Bisa gempor nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan tools namanya robot promosi ya. Robot promosi ini kerjanya ya bikin artikel ribuan artikel ya di dalam website Anda ya. Jadi di dalam website Anda itu diinstal namanya robot promosi atau software yang mana nanti robot ini membuat artikel secara otomatis ya. Jadi saya balik lagi ke tadi apa namanya? Browser ya. Nah, misalkan ini tadi teman-teman ya yang teman-teman lihat nih produk MCI asli ya. Yang ini ya domainnya tokomci.my.id. Nah, ini kalau kita lihat artikelnya banyak banget nih teman-teman ya. Jual Vita Balance MCI original di Selat Pajang. Jual Vita Balance MCI di Lama 6 Role Buru Selatan ya, di Pemangkat, di Lombok. Wah ya. Jadi ini artikelnya banyak banget, di dalamnya ada ribuan artikel, teman-teman. Ya. Di dalamnya ada ribuan artikel kayak begini, mirip tapi kata-katanya beda-beda semua. Nah, ini yang ngerjain semua robot. Ya. Ini yang ngerjain semua robot, teman-teman. Nah, apa aja yang kita bisa dapetin dari siapa aja ini yang udah berhasil pakai robot promosi ya. Saya akan kasih lihat kepada Anda. Sebentar. Saya balik lagi ke slide. Nah, ini ya beberapa teman yang udah pakai ya. Ada Pratama ya. Kemarin dapat project garap web property, sekarang udah ada klien nelpon suruh bikin web toko bangunan. Nah, kalau dia jasa bikin website ya. HP-nya rame banget Mas, sampai pegel balesin call-nya. Tanya produk padahal iseng-isengan ya. Nah, ini dia ekspedisi ya, ekspedisi. Suaranya hilang. Cek. Mikrofon. Dengar suara saya? Yang lain? Sebentar. Ya, ekspedisi. Suaranya hilang. Enggak, nih bisa ya. Saya buka audionya yang di Facebook lancar ya. Oke, saya lanjut ya, teman-teman. Ini ekspedisi ya. Dia ekspedisi. Nah, ini kalau teman-teman lihat nih, halaman ranking 1, ranking 2 nih dikuasain sama dia semua gitu ya. Dari Bang Aziz Kargo gitu ya. Nah, terus ini cara ekspor barang ya, ekspor barang ke Kenya. Nah, ini dikuasain semua sama Ibu Samian Acing gitu ya. Nah, ini juga ada setiap hari ada yang daftar Grab. Oh, ini Pak Robi ini jadi dia terima pendaftaran Grab ya. Itu ada yang ada yang daftar setiap hari gitu. Nah, ini ada yang tiap hari call in masuk 6 sampai 7 itu dari produk MLM saja, belum yang lain ya. Jadi setiap hari ada yang nanya ke kita nih 6 sampai 7 orang. Minimal nanya aja dulu gitu ya. Itu kan udah lumayan banget setiap hari loh. Coba bayangin teman-teman kalau dapat prospekan sehari segitu ya, berapa banyak bisa sebulan bisa closing. Ya. Nah, ini ada Pak Tendi Rahmat ya. Ini omset percetakan rata-rata biasanya per bulan 10 juta omsetnya
ya. Sekarang dengan pakai robot promosi itu bisa sampai 383 juta sebulan, teman-teman. Sebulan. Ya. Itu luar biasa banget ya, teman-teman ya. Nah, sebelum saya mau ngajak teman-teman, saya masih punya apa namanya? Beberapa testimoni ya. Saya coba bukain dulu. Sebentar. Sebentar, saya bukain. Oke, saya nyalain audio dulu ya. Oke, sebentar ya teman-teman. Saya mau pindah ke ini. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hari. Saya bekerja di bidang konstruksi dan konsultan dan kontraktor. Saya menggunakan robot promosi ini baru beberapa hari aja. Setelah robot promosi saya jalan, banyak tuh tiba-tiba telepon saya, klien-klien, calon-calon klien baru. Ya pada intinya sih, robot promosi ini sangat membantu saya sekali dalam memperluas bisnis saya. Oke, sekian aja. God bless. Oke, jadi ini Pak Hari ini bisnisnya kontraktor ya. Kontraktor, audio mana? Oke, audio. Suara saya udah balik ya. Suara saya udah balik. Mana tadi screen share? Saya balik lagi ke slide. Oke ya, yang tadi itu Pak Hari, ya. Jadi Pak Hari itu bisnisnya apa namanya? Kontraktor ya, developer, renovasi rumah, bangun rumah, kayak gitu ya. Itu saya ingat banget begitu saya serah terima, ibaratnya saya bilang udah selesai gitu ya. 3 hari kemudian kalau nggak salah, itu dia langsung dia laporan bahwa dia dapat ini apa namanya, dapat prospek, minimal ada orang yang nanya dulu gitu. Nah ya, jadi itu beberapa testimoni teman-teman ya. Yuk kita mari berhitung ya. Kalau misalkan nih Anda setiap hari ada call in 6 sampai 7 ya, dikali 30 hari, 180 call in. Telepon masuk nanyain atau chatting gitu ya. Ya, rasio closing 10%, 18 closing. Kalau misalkan Anda jual produk MLM ya, profitnya 700.000 aja satu kali satu paket ya. Dikali 18 12.600.000 per bulan. Itu baru dari satu produk. Gimana kalau punya 5 produk? Ya, teman-teman. 12.600.000 kali 5 63 juta per bulan. Ya, crazy ya. Yang ada di setiap hari Anda cuman sibuk balasin chattingan doang gitu loh. Ya. Ini gila sih, manfaatin Google sih sebagai sumber traffic dari kita punya produk atau bisnis gitu ya. Traffic itu kan teman-teman kan posting di sosial media tujuannya kan untuk dapat traffic, paham ya? Supaya orang ada yang lihat, dengan harapan ada yang ngelihat, ada yang tertarik dan dia beli, kan tujuannya itu. Nah, gimana kalau teman-teman punya blog, artikel yang tadi ya di segala macam daerah, di segala macam penjuru, ketika orang cari mereka ketemu blog Anda dan itu apa namanya
setiap hari ada yang tanya-tanya, bisa closing teman-teman. Ada potensi closing kalau tiap hari ada yang nanya, ya. Seperti ilustrasi yang saya ceritain ini, ya. Oke, intinya seperti itu, ya. Anda bisa bikin blog sendiri, bisa bikin artikelnya sendiri. Anda bisa misalkan nulis satu hari satu artikel, ya. Kalau sehari satu artikel juga setahun cuma 365 artikel, ya. Sedangkan apa namanya, satu produk paling enggak ada 100 artikel sampai 7.000 artikel kalau kita mau bidik semua kecamatan, ya. Artinya kita harus menghabiskan waktu, ide, tenaga, ya, pikiran untuk nulisin artikel sebanyak itu gitu teman-teman, ya. Tapi kalau teman-teman mau menghemat waktu, teman-teman mau memanfaatkan teknologi, saya sangat rekomendasi robot promosi, ya teman-teman, ya. Jadi robot promosi sekali lagi bikin artikel dalam skala ribuan dalam waktu singkat banget gitu. Ya, saya coba lanjut, ya. Jadi saya ulangin, jadi apa itu robot promosi? Robot promosi adalah software yang diinstal di dalam website, ya, yang kerjaannya bikin artikel, membuat ribuan artikel dalam satu kali klik, gitu ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut nanti tentang robot promosi seperti apa, mau tanya-tanya silahkan, ya. Boleh inbox ke saya aja gitu ya, mau tanya-tanya boleh. Seperti apa robot promosi yang hasil yang tadi saya kasih lihat, ya, itu pakai robot promosi. Sebentar, saya balik lagi ke browser. Nah, ya, ini yang ini, ya, ini pakai robot promosi nih teman-teman. Ya, jual Vita Balance MCI di Selat Pajang, di Namrole Buru Selatan, Pemangkat, nih semuanya, ya, pakai robot promosi nih, gitu teman-teman. Nah, ya kayaknya segitu aja deh trainingnya, ya, training singkat dadakan gitu. Ya, semoga bisa jadi masukan buat teman-teman untuk mencari ide cara mempromosikan produk teman-teman, ya. Karena banyak orang yang sekarang nggak bisa jualan produknya, padahal produknya itu dibutuhkan oleh banyak orang gitu, ya, untuk diabetes. Kita nggak peduli ekonomi lagi lesu, ekonomi sulit, krisis gitu, ya. Nggak juga sih sebenarnya. Kalau ada orang yang lagi butuh, misalkan dia diabetes, dia butuh, dia cari, dia akan spend uang kok gitu, ya. Masalahnya kita bisa nggak mempromosikan ini produk kita nih. Ada orang yang cari, dia nyarinya di mana? Dia nyarinya di Google, ya. Seperti yang tadi kita udah bahas, dia carinya di Google. Ketika dia cari di Google, ada nggak artikel Anda, blog Anda, website Anda gitu, ya. Nah, kalau ada, maka dia akan bisa tanya-tanya, maka akan terjadi peluang untuk orang lain beli, ya. Kira-kira sih begitu teman-teman, ya. Nanti kalau nggak ada yang mau ditanyakan, boleh inbox ke saya gitu, ya. Saya coba selesaikan dulu ininya. Segitu aja, nanti boleh diiniin ke saya kalau teman-teman ada pertanyaan. Gitu aja deh teman-teman, ya. Thank you and bye-bye. Oke.